Mana orang yang beribadah mereka sombong ke Allah, mereka angkuh dengan ilmunya hingga menjadikan rasa ibadahnya hilang, yang ada adalah keakuannya. Na'udzubillahi min zalik. Kalau seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Na'udzubillah. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan sehina-hinanya. Na'udzubillah. Makanya Bapak Ibu, tidak perlu kita angkuh, tidak perlu sombong. Sangat mudah bagi Allah membalikkan kondisi kita. Makanya kemarin kan sedang viral ya, seorang penceramah dengan seorang penjual es teh. Ini sesungguhnya kalau tiang berpikir Bapak Ibu, oh inilah rahasia Allah yang sesungguhnya. Artinya pelajaran ini sangat berharga bagi kita. Hari inilah yang baik menurut Allah. Maknanya apa? Sangat mudah bagi Allah menjatuhkan orang yang sudah masyhur namanya, tinggi derajatnya, hanya dengan satu kalimat, hitungan detik Allah jatuhkan. Dan mudah bagi Allah menaikkan derajat orang yang sudah terhina dengan cara Allah. Gampang. Makanya pelajaran apa yang bisa kita ambil hikmahnya Bapak Ibu? Ini sesungguhnya pelajaran besar. Tiang ketika menonton ini pun juga miris hati tiang. Tapi apa yang tiang ucapkan? Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Kita tidak tahu apa rahasia Allah di balik ini. Betul, subhanallah. Dan kita jamaah pada umumnya di Indonesia jangan sampai terjebak. Ini jebakan dari Allah untuk kita juga. Kita nih, apa jebakan dari Allah? Ketika seseorang berilmu merendahkan orang lain, entah guyonan apa tidak, ya, mengeluarkan kata-kata kotor di depan halayak ramai. Nah terus kita yang melihat hal itu melalui videonya, milu tenyumpak, ikut kita berkata kotor. Nah bedanya kita di mana? Nah ini kan jebakan dari Allah nih. Dan tiang pun sering mengatakan, saya pun tidak berani menyebut beliau itu kurang ilmu, nggak berani. Kenapa? Karena saya pun juga belum tentu lebih baik daripada beliau. Beliau hebat, beliau luar biasa. Namun inilah cara Allah. Allah nampakkan kebesarannya, Allah nampakkan kuasanya. Maka kita jangan ikut terbuai dengan hal itu. Ini Allah jebak kita. Imanmu seberapa kuat nih? Ketika ada hal seperti ini kamu ikut enggak? Ternyata kan buktinya sampai mangkin digoreng sama orang kan. Artinya kan beliau udah minta maaf, ya selesai sudah, selesai. Nah cuma inilah namanya kita manusia Bapak Ibu. Makanya berat yang namanya namimah nih. Makanya berat. Nah, wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada al-mukarram falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين وألحقنا بالصالحين
Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atas nikmat dan anugerah dari Allah. Kembali kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita kelak dikumpulkan di dalam syurga bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam. Salawatullah alaika, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah buka hati kita dengan cahaya ilmu dan iman, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini akan membuka kolbu kita sehingga menjadikan kita menjadi hamba yang istiqamah di jalan kebenaran. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Yazid ibni Ruqashi radhiyallahu anhu annahu qala, dari Yazid bin Ruqashi radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau berkata, idza kana yaumul qiyamah aradallahu ta'ala kulli da'watin da'a biha al-'abdu fid dunya falam yujab biha
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumal qiyamah aradallahu ta'ala kulli da'watin da'a biha al-'abdu fid dunya." Bahwa sesungguhnya nanti apabila telah terjadi hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan doa-doa dari hambanya yang telah mereka sampaikan dulu sejak mereka masih di dunia. Namun doa-doa yang belum diijabah oleh Allah itu dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu lahu, maka Allah berfirman, "Abdi da'autani yawma kadza fa amsaktu 'alaika da'watak." Wahai hambaku, kata Allah, dulu ketika kalian berdoa di dunia, aku diam mendengarkan lantunan dari doa-doa kalian. Akan tetapi kata Allah, hari ini aku akan balas semua doa yang telah kalian minta kepadaku. Maka sesungguhnya jamaah rahimakumullah, tidak ada doa dalam hidup ini yang sia-sia. Meskipun secara zahir doa kita belum nampak diijabah oleh Allah. Karena setiap doa yang apabila di dunia tidak dikabul oleh Allah, maka itu akan nampak dikabulkan oleh Allah nanti di akhirat. Makanya para ulama, para salafus saleh, mereka lebih banyak menabung doa dalam hidupnya. Mereka bertemu dengan siapapun, berjumpa dengan siapa, tidak pernah mereka lepas dari saling mendoakan. Dan kita alhamdulillah di Indonesia, khususnya di Pulau Lombok, sering kita saling mengirim doa. Bahkan setiap kita SMS, WA ke saudara kita, sebelum kalimat yang sesungguhnya akan kita sampaikan, maka terlebih dahulu kita saling mendoakan. Makanya ini kebiasaan yang bagus Bapak Ibu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka Allah langsung menjawab, walaka mithlu dzalik. Untukmu seperti apa yang kamu doakan. Jadi misalkan kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka sebelum kebaikan itu sampai kepada mereka, maka doa itu kembali untuk diri kita sendiri. Begitupun juga sebaliknya, ketika tiang pelungguh mendoakan sesuatu yang tidak baik kepada saudara kita, Allah pula jawab demikian, walaka mithlu dzalik. Untukmu juga seperti apa yang kamu doakan. Jadi sebelum kemudaratan dari doa yang kita doakan kepada orang lain, maka kita yang terlebih dahulu mudarat dengan doa kita sendiri. Nauzubillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, kullu da'watin mustajabah. Setiap doa yang disampaikan oleh hamba kepada Tuhannya itu mesti diijabah oleh Allah. Illa ma lam yu'jab, kecuali orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Qol, maka sahabat bertanya, mal ajab, siapa sih orang yang termasuk tergesa-gesa dalam berdoa itu ya Rasul? Qol, Nabi menjawab, annallaha la yajibu an qalbin ghafilin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah ada pada hati orang-orang yang lalai dalam doanya. Artinya orang yang tergesa-gesa itu orang yang ketika berdoa namun Allah tidak ada dalam hatinya. Sekedar mereka meminta kepada Allah, tapi hatinya sunyi daripada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau bahasa kita, lisannya berdoa tapi hatinya masih munafik. Mulutnya meminta ke Allah, namun di hatinya masih belum fokus mintanya ke Allah. Dan dikatakan juga bahwa hakikat daripada doa itu adalah ruhul ibadah. Doa yang kita sampaikan kepada Allah itulah merupakan ruh daripada ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Cuma ada orang bertanya, Bapak Ibu, ada beberapa amalan yang sering kita dengar, doa ini dibaca, zikir ini diamalkan untuk doa kita cepat dikabul sama Allah. Cuma sampai hari ini dari semua doa yang kita sampaikan ke Allah belum ada yang nampak hasilnya. Nah, salahnya di mana? Apa yang menghijab kita dengan Allah sehingga doa kita, rizki kita masih jauh dari Allah? Maka Nabi menjawab, sesungguhnya tidak ada yang menghalangi doa kita kepada Allah, tidak ada yang menghalangi jalan rizki kita kepada Allah kecuali satu, dosa. Dosa kita, Bapak Ibu. Makanya Guru Tiang pernah mengatakan, ketika kamu ingin hajatmu cepat dikabul sama Allah, maka lakukan satu sholat taubat dalam setiap satu dosa yang pernah engkau lakukan. Lakukan satu sholat taubat dalam setiap satu dosa yang pernah kita perbuat. Berembe. Sering kita sholat taubat, ngangguk berembe nih, ya Allah. Kadang ya kita berbuat dosa, berbuat salah, inilah yang menyebabkan hati kita gelap dan kita makin jauh dari Allah. Justru dari setiap munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap doa yang kita sampaikan, setiap zikir yang kita kumandangkan, dan setiap rizki yang kita minta kepada Allah, namun kenapa itu masih jauh saja oleh Allah kepada kita? Tidakkah rizki kita itu sudah ditentukan sama Allah? Iya, sudah Allah tentukan. Cuma yang menghalangi rizki itu banyak. Di antaranya yang paling besar penghalang rizki kepada kita itu adalah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbanyak istighfar, Bapak Ibu. Jadi wajar kalaupun Allah kasih kita ujian hidup, Allah kasih kita masalah, itu karena agar kita tetap ingat ke Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, misalkan malam niki yang bawa permen, ini di sini ada permen yang sudah saya buka bungkusnya dari sejak tadi sore. Tiang bawa ke masjid niki, tiang bagi-bagi ke pelungguh, ini permen yang udah kebuka bungkusnya. Sementara di piring yang satu ada permen yang masih dengan bungkusnya, yang masih terikat erat dengan bungkusnya, kemudian disuguhkan di depan kita. Kira-kira Bapak Ibu pilih mana? Permen masih bungkus apa permen semasih arah bungkus? Hah? Pasti permen semasih arah bungkus. Kenapa? Agak marah nih kah? Padahal kalaupun permen yang masih ada bungkusnya, kalau kita mau makan itu permen, bungkusnya diapain? Buka. Kalau udah dibuka diapain? Buang. Ndek demi lu kelor. Ndek, buang bungkus nendah nggih. Bungkusnya dibuang. Nah, terus yang dimakan apa?
permennya, bungkusnya udah dibuang, yang dimakan permennya. Nah terus apa beda kan permen sawah terbuka anu? Bedanya di mana? Mungkin keraguan-raguan kita masih banyak. Jadi begini, konsep doa dan rizki itu Bapak Ibu, Allah turunkan rizki itu, doa kita itu, hikmah itu Allah turunkan lengkap dengan bungkusnya. Tidak ada rizki yang diturunkan oleh Allah tidak dengan bungkus yang kuat. Dan tidak ada hikmah dalam hidup yang diturunkan oleh Allah kecuali bungkusnya kuat. Apa bungkusnya itu? Masalah, ujian, cobaan hidup. Kerasnya kita punya permasalahan dalam rumah tangga kita yang tidak ada putus-putusnya. Makanya Bapak Ibu, kalaupun kita berdoa kepada Allah sesuatu yang baik, kita minta rizki, namun yang Allah berikan adalah cobaan dan ujian hidup, maka itu pertanda satu bungkus sudah dibuka oleh Allah. Maka katakan sama Allah, alhamdulillah ya Allah, kalaupun bungkusnya sudah ada saat ini ya Rabb, alhamdulillah, aku tunggu isinya. Allahu Akbar. Makanya Bapak, kalaupun kita ada masalah, wajar, namanya hidup. Tapi jangan sekali-kali pernah mengeluh dari masalah yang kita punya. Sampaikan ke Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rabb, terima kasih ya Allah, satu bungkus sudah Engkau bukakan bagi hamba. Datang masalah lain, alhamdulillah, bungkus kedua sudah mulai terbuka ya Allah, aku tunggu isi dari bungkus itu ya Rabb. Karena Allah tidak pernah menurunkan sesuatu kecuali hikmah yang besar. Makanya Bapak yang dimuliakan Allah, kita belajar dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau lebih dulu mohon kepada Allah agar ditenangkan hatinya, baru dimudahkan urusannya. Rabbi syarahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayo Bapak Ibu, sekarang kita install magnet doa ini dalam diri kita. Bagaimana kita install magnet doa itu dalam diri kita? Melalui sholat. Sholat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah. Dan sholat itu makna harfiahnya, makna lughahnya as-shalah bimakna ad-du'a. Sholat itu makna sesungguhnya adalah doa. Ayo sekarang kita lihat, ketika sholat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika kita takbir, kita angkat kedua tangan, maka inilah simbol penyerahan kita kepada Allah. Kita lepas semuanya. Orang kalau sudah angkat tangan sudah tidak berdaya Bapak Ibu. Kalau bahasa sekarang inilah release, forget and forgive. Bagaimana kita untuk menjadikan diri kita untuk Allah, semuanya ke Allah. Allah dalam sholat, ketika kita takbiratul ihram, lepaskan semua masalah sama Allah. Lepaskan apa yang kita punya, lepasin apa yang kita pikirkan. Masa lalu serahin ke Allah. Orang yang gak senang serahin ke Allah. Orang yang benci serahin ke Allah. Jangan ada beban dalam sholat kita, jangan ada beban dalam ibadah kita. Ketika kita katakan Allah, maka semuanya sudah terlepas. Tidak ada yang kita bawa dalam ibadah kecuali diri ini dengan Allah. Makanya terkadang ada orang sholat sambil gelisah.
Ada orang sholat sambil marah, ada orang sholat sambil galau. Karena apa? Karena magnet hikmah daripada ibadahnya itu sedikit pun tidak ada dalam hatinya. Makanya ulama katakan, Allah ketika kita mengangkat kedua tangan, inilah simbol bahwa diri kita serahin semuanya ke Allah. Allahu Akbar. Maka ketika kita bersedekap bahasa kita dalam sholat itu, maka disitulah simbol kebahagiaan kita. Itulah bahagia tanpa syarat. Banyak orang pingin bahagia tapi syaratnya banyak. Yang namanya bahagia itu betul-betul tanpa ada syarat apapun, itulah bahagia. Coba contoh sila. Sering yang katakan, kita nih budaya kita nih, kita orang Sasak bekelor le dalam pawon, nah toko le sentau mau kanduk daun kelor, sedak si sambal colet, ya Allah, rombok malik isi terong kata, ya salam, sedak isi baju, ya Allah, maka tejuang terarit malik. Nikmat tidak? Nikmat. Padahal kita makan hanya di dalam dapur. Sementara orang yang mencari bahagia itu harus punya syarat. Saya harus makan di lesehan, di rumah makan, ya. Ada bumbu rajang, ada ini, ada itu. Pas ketika bayar 800.000 rupiah. Kira-kira nih Bapak Ibu, kira-kira, iya memang dia bahagia. Lah aku lelah mikir, tapi lelah pikiran, bayahan sama hal. Kira-kira lebih cerdas mana nih? Yang pertama apa kedua? Pertama. Artinya dia mampu mendapatkan kenikmatan tanpa syarat apapun. Sementara yang kedua, dia harus mencari kenikmatan itu dengan uang yang sangat mahal. Makanya Nabi katakan, kalau kita bisa bahagia dengan sesuatu yang murah, kenapa kita harus mencari bahagia dengan sesuatu yang mahal, dengan biaya yang mahal? Maka tidak ada kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang hamba kecuali ketika mereka mampu melatih hidupnya dengan kesederhanaan. Hidup sederhana ya wah jadi kunci. Nah, orang sedekap dalam sholat nih, inilah bahagia tanpa syarat itu. Kenapa? Sudah tidak ada yang kita bawa, semua sudah Allah yang pegang. Masalah udah kita serahin ke Allah. Debt kolektor yang dalam sehari 10 orang yang datang, wah serah aja kalau Ta'ala, Allahu Akbar, aku pasrahkan padamu ya Allah. Maka ketika kita sudah bicara seperti itu ke Allah, maka barulah harus ada install yang hakiki. Mana ketika kita mulai berbicara dengan Allah, memberanikan diri kita untuk berkomunikasi dengan Allah melalui suratul Fatihah. Makanya orang yang sedang baca Fatihah itu tenang Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tenang hati kita, koneksinya udah mulai terbuka.
komunikasinya udah mulai kita sampaikan, curhatnya udah mulai dibuka dengan Allah, maka saat itulah getarkan hati kita dengan ayat yang kita baca, karena hakikat dari ayat yang kita baca dalam sholat itu, itulah komunikasi kita dengan Allah. Dia pun baca Fatihah. Di saat getaran itu sudah ada dalam kolbu kita, getaran itu sudah ada dalam diri kita, yang ada hanya diriku dengan Allah. Masalah udah lewat, beban udah lewat, hanya Allah saja. Untuk kita mengambil, membuka daripada hikmahnya, maka setelah kita baca Fatihah, ambil suatu surah dalam Al-Quran yang kira-kira sesuai dengan kondisi kita, itu paling afdol. Ayat apapun, kalaupun nggak bisa, cukup Al-Fatihah kata Nabi. Maka barulah kita ruku. Allahu Akbar. Orang ruku itu mesti sejajar antara punggung dengan kepala. Makanya bokong ini ditundukkan, kepala ditundukkan, ini punggung pun juga menunduk. Ini menunjukkan apa? Kita belajar untuk kembali ke nol. Kita belajar kembali ke nol. Ya Allah, saat aku berdiri aku punya usaha, namun ya Allah ketika ruku Engkau yang punya semuanya ya Rabb. Saat berdiriku ya Allah aku punya masalah, dikala ruku kembali ke nol. Disinilah makom ridho. Sesungguhnya tidak ada yang kita bawa saat datang dalam keadaan kosong, saat pulang kembali kosong. Maka orang yang ruku, disitulah sesungguhnya mereka berada dalam makom ridho. Ridho itu apa? Tidak ada bedanya antara kebaikan dengan keburukan yang dia dapatkan, kecuali yang ada dalam hatinya adalah syukur kepada Allah. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang baik dan kurang baik itu datangnya semuanya dari Allah. Allah yang atur. Maka di saat kita ruku kembali kepada nol. Aku yang salah ya Allah. Ya Allah, aku memang ibadah ya Allah, tapi hatiku masih munafik ya Rabb. Ya Allah, aku memang berdoa ya Allah, tapi jiwaku masih lalai ya Rabb. Kaitkan kebaikan dengan kekurangan kita. Artinya tidak ada kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba kecuali kebaikan itu datangnya dari Allah. Kembali ke nol. Setelah kita kembali ke nol, kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Di saat kita tawakal ke Allah dalam rukunya, kita kembali ke nol dalam rukunya, kita akui kesalahan kita. Aku yang salah ya Rabb. Betul kata orang-orang yang menghina saya ya Allah, memang saya yang salah. Betul ya Allah kata mereka, memang aku yang tidak tahu diri ya Rabb. Sami Allahu liman hamidah. Maka disitulah proses ar-roja'nya hamba kepada Allah. Di saat kita kembali ke nol, kita masih punya harapan. Ya Allah, aku yang salah. Aku memang ibadah, tapi itu dengan sebab Engkau ya Allah. Ya Allah, dosaku banyak ya Rabb. Aku akui semua kekhilapan yang sudah aku lakukan ya Allah. Aku akui. Sami Allahu liman hamidah. Namun ya Allah, meskipun kita tidak katakan dalam Rabbana walakal ham, maknanya apa? Bantu aku ya Rabb. Selesaikan semuanya ya Rabb. Tolong hamba ya Rabb. Meskipun tidak secara langsung kita sampaikan kepada Allah. Inilah menginstal hikmah itu. Setelah kita i'tidal ada sujudnya. Ingat, ketika kita sujud, lepaskan garis kebenaran yang pernah kita perbuat.
Tidak ada kebaikan yang kita punya kecuali kebaikan Allah. Tak ada ilmu yang kita punya kecuali ilmunya Allah. Tak ada nikmat yang kita punya kecuali nikmat dari Allah. Disinilah maqam fana billah, kita binasakan hakikat diri yang sesungguhnya, namun yang baqa dalam sujud kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang tinggi itu Engkau ya Rabb, yang aku puji itu Engkau ya Allah. Maka Allah saja turunkan garis kebenaran kita. Akui sifat seorang hamba tidak ada yang sempurna. Maka setelah kita sujud ada duduknya. Nah, disinilah duduk ini Bapak Ibu. Disinilah dialog hakiki hamba dengan Tuhannya. Disinilah dialog hamba dengan Rasulnya. Disinilah dialog seorang diri dengan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam duduk, disinilah hakikat bagaimana kita berbicara sesungguhnya dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Belum ada penghormatan apapun, namun penghormatan pertama kepada Allah itu kita sampaikan sebagaimana Rasulullah datang dengan kalimat penghormatan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Maka ketika ini sudah mampu kita install dalam diri kita, maka magnet rizki, magnet doa dan hikmah itu Allah buka. Allah buka. Karena apa? Salat itu berkata hafizakallahu kama hafiztani. Maka setiap orang yang mengerjakan ibadah, solatnya baik, solatnya sempurna, bacaannya bagus, hatinya khusyuk, hatinya tawadu kepada Allah, apa kata solat? Semoga Allah memelihara Anda sebagaimana Anda telah memelihara saya. Kalau solat sudah bisa berbicara seperti itu, maka barulah akan terbuka hijab itu antara hamba dengan Allah. Kira-kira bisa kita lakukan hal ini? InsyaAllah. Jadi kalau ini bisa kita terapkan dalam ibadah kita, semakin nikmat sholat itu, semakin berasa komunikasi kita sama Allah, karena Allah pun cinta dengan kita. Hingga disebutkan wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku kata Allah, maka aku akan ijabah apa yang kalian minta. Namun ayat ini digandeng oleh Allah, innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Ada orang ibadah sombong ke Allah. Allah yang katakan demikian. Mana orang yang beribadah mereka sombong ke Allah, mereka angkuh dengan ilmunya hingga menjadikan rasa ibadahnya hilang, yang ada adalah keakuannya. Na'udzubillahi min zalik. Kalau seperti itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, na'udzubillah, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan sehina-hinanya, na'udzubillah. Makanya Bapak Ibu, tidak perlu kita angkuh, tidak perlu sombong. Sangat mudah bagi Allah membalikkan kondisi kita. Makanya kemarin kan sedang viral ya, seorang penceramah
dengan seorang penjual es teh. Ini sesungguhnya kalau tiang berpikir Bapak Ibu, oh inilah rahasia Allah yang sesungguhnya. Artinya pelajaran ini sangat berharga bagi kita. Hari ini inilah yang baik menurut Allah. Maknanya apa? Sangat mudah bagi Allah menjatuhkan orang yang sudah masyhur namanya, tinggi derajatnya, hanya dengan satu kalimat, hitungan detik Allah jatuhkan. Dan mudah bagi Allah menaikkan derajat orang yang sudah terhina dengan cara Allah. Gampang. Makanya pelajaran apa yang bisa kita ambil hikmahnya Bapak Ibu? Ini sesungguhnya pelajaran besar. Tiang ketika menonton ini pun juga miris hati tiang. Tapi apa yang tiang ucapkan? Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Kita tidak tahu apa rahasia Allah di balik ini. Betul, subhanallah. Dan kita jamaah pada umumnya di Indonesia jangan sampai terjebak. Ini jebakan dari Allah untuk kita juga. Kita ini apa jebakan dari Allah? Ketika seseorang berilmu merendahkan orang lain, entah guyonan apa tidak, ya, mengeluarkan kata-kata kotor di depan halayak ramai. Nah terus kita yang melihat hal itu melalui videonya, milu tenyumpak, ikut kita berkata kotor. Nah bedanya kita di mana? Nah ini kan jebakan dari Allah nih. Dan tiang pun sering mengatakan, saya pun tidak berani menyebut beliau itu kurang ilmu, nggak berani. Kenapa? Karena saya pun juga belum tentu lebih baik daripada beliau. Beliau hebat, beliau luar biasa. Namun inilah cara Allah. Allah nampakkan kebesarannya, Allah nampakkan kuasanya. Maka kita jangan ikut terbuai dengan hal itu. Ini Allah jebak kita. Imanmu seberapa kuat nih? Ketika ada hal seperti ini kamu ikut enggak? Ternyata kan buktinya sampai mangkin digoreng sama orang kan. Artinya kan beliau udah minta maaf, ya selesai sudah, selesai. Nah cuma inilah namanya kita manusia Bapak Ibu. Makanya berat yang namanya namimah nih, makanya berat. Nah wallahu ta'ala alam. Azan Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana bana zalamna pusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Amin ya rabbal alamin.
Wa qala al-faqih rahimahullahu ta'ala yanbaghi liman da'a Allah an yakuna batnahu tahiran minal haram. Seharusnya bagi orang-orang yang berdoa kepada Allah itu ayyakuna batnahu tahiran minal haram, hendaklah mampu menghindarkan perutnya dari makanan yang haram. Ketika kita ingin berdoa kepada Allah, jangan ada makanan yang haram yang masuk dalam diri kita. Kenapa? Fa innal harama yamna'ul ijabah. Karena sesungguhnya ketika ada makanan yang haram dalam diri kalian, itulah yang menjauhkan kita dari terijabahnya doa. Jadi seperti tadi, dengan sebab dosa kita. Jadi jauhkan diri dari sesuatu yang haram. Kita mesti berusaha Bapak Ibu untuk meninggalkan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tiang pun berusaha sebagaimana guru-guru kita terdahulu mengajarkan kepada kita. Guru-guru kita dahulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka hanya sekedar ngajar sebagai guru ngaji saja. Kemudian mereka tidak pernah menghitung upah ketika mereka mengajarkan ilmu kepada orang lain. Namun, ketika ada lebih yang mereka dapatkan, itu digunakan oleh guru kita untuk beli kebutuhan sehari-hari, beras beli. Bahkan ada guru tiang Bapak Ibu yang belajar dari beliau. Guru tiang dari sejak kecil sampai makin. Bahkan beliau dulu ajarkan, dari beliau tiang kenal matan jurumiyah pertama kali. Iya tuh tiang tu aran matan jurumiyah, matan bina wal asas, amsilatul jadidah, muhtasar jiddan, tiang tahu dari beliau. Bahkan beliau yang ajarkan tiang. Dan beliau selama yang namanya mengajarkan ilmu Bapak Ibu, entah beliau sakit apa tidak, selama ada yang datang belajar ke rumahnya diajarin. Terus sebagai rasa terima kasih orang tua kita, kalau dulu dikasihlah beliau itu uang 1.000 rupiah. Ya Allah, dari semua santri yang belajar kepada beliau, dari uang hasil kumpulan dari wali santri itu, beliau gunakan apa? Beliau beritahukan kepada istrinya, Dek, alhamdulillah ada rezeki, pakai beli beras, pakai beli beras. Dia terenyuh Bapak Ibu, tahadus binikmatillah, menangis dia. Nanti yang tanya kepada beliau, Ustaz, kenapa bisa begini caranya? Harus pakai beli beras. Beliau katakan apa? Tidak ada sesuatu yang paling halal yang saya terima kecuali rasa terima kasih dari orang ketika anaknya sudah bisa belajar membaca Al-Quran, belajar membaca kitab. Itulah yang paling berkah. Dan ketika istri saya membeli beras dari sumbangan, dari rasa terima kasihnya wali santri, maka itu harus dimakan pertama kali oleh istri saya, oleh anak-anak saya, kemudian saya. Kata beliau, pendidikannya apa? Agar istri dan anak-anak saya tahu bahwa yang masuk dalam perut mereka adalah sesuatu yang murni halal, sesuatu yang murni halal, dan agar mereka bisa rasakan bahwa beginilah rasa nikmat yang ketika Allah berikan kepada kita atas rasa terima kasih dari orang lain, untuk belajar bersyukur. Ya Allah Bapak Ibu, yang masih belum bisa seperti itu. Nah terkadang kita kan mengukur nikmat itu lewat sesuatu yang banyak.
Tapi kita tidak pernah pikirkan bagaimana proses sehingga nikmat itu bisa datang kepada kita. Nah, jadi berusaha untuk apa yang masuk dalam perut kita dan perut anak-anak dan istri kita sesuatu yang halal. Enggak apa-apa meskipun sedikit, yang penting barokah, murni halalnya. Daripada kita berpakaian, hasil pakaian dari sesuatu yang haram. Pakaian mewah, rumah mewah, tapi dari hasil korupsi. Makanya lihat hadis berikutnya, apa kata Nabi SAW? Ya Sa'id, ya Sa'd, ijtanibal haram, fa in kulli batnin dakhala fihi luqmatan minal haram la yustajabu du'auhu arba'ina yawman. Wahai Sa'id, kata Nabi, berusahalah engkau menjauhkan dirimu dari sesuatu yang haram, karena sesungguhnya perut yang masuk di dalamnya sebiji dari hasil yang haram, la yustajabu du'auhu arba'ina yawman, tidak akan diterima doa mereka, ibadah mereka selama 40 hari. Allah, sekali kita memasukkan barang yang haram ke perut kita, 40 hari doa kita tidak diijabah oleh Allah. 40 hari ibadah kita ditolak oleh Allah. Walau kana ibadatuhu ka ibadal malaikah, meskipun ruku sujudnya seperti sujudnya para malaikat. Nauzubillah. Nah, ini beratnya Bapak Ibu. Nah, makanya kita berusaha nggih, kita menjaga diri kita, anak-anak kita, keluarga kita ya dari sesuatu yang haram. Jadi meskipun sedikit nikmat itu yang penting barokahnya. Itu keberkahan itu yang kita mohon kepada Allah. Ilmu itu bukan terletak pada banyaknya, tapi ilmu terletak pada barokahnya. Makanya ijazah termahal pada diri kita itu adalah ijazah ketika kita mampu berbuat baik untuk orang banyak. Itu ijazah yang paling mahal pada diri kita. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, nggih, nah termasuk dari yang menghalangi doa kita adalah an-namam, namimah. Ya, namimah. Apa itu namimah? Suka mengungkit-ungkit keburukan orang lain. Nah, yang udah berlalu udahlah. Sekarang bismillah kita fokus bagaimana ibadah ke Allah. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika terjadi kemarau paceklik saat itu, Nabi Musa sholat istisqa sampai tiap hari istisqanya. Nabi Musa kan kalimullah, beliau bisa berdialog sama Allah. Apa kata Musa? Ya Allah, udah sekian kali kami istisqa, tapi mana hujannya ya Rabb? Kenapa belum juga turun hujan itu ya Allah? Apa kata Allah? Wahai Musa, di antara penyebab dari doa semua kamu yang sholat istisqa itu, penyebab sehingga terhalang doamu itu dengan saya, karena ada dalam satu jamaahmu yang ikut berdoa itu adalah namam, orang yang suka mencari kekurangan saudaranya, orang yang suka menyebut aib orang lain. Apa kata Nabi Musa? Siapa dia ya Allah? Beritahukan kepada saya untuk saya keluarkan dia dari majelis saya. Kata Allah, kalau aku beritahukan kepadamu, maka aku pun juga namam kepadamu wahai Musa. Kalau aku beritahukan siapa orang itu, aku sendiri yang melakukan namimah. Maka dari sini kita diajarkan jamaah. Apa pelajaran dari Allah ini kepada kita, dialognya dengan Nabi Musa? Allah pun menyembunyikan kekurangan hambanya, meskipun itu Allah tahu bahwa ini loh yang berbuat dosa. Artinya ketika kita tahu itu sesuatu kekurangan yang dimiliki oleh saudara kita, maka tutup itu seolah-olah kita tidak pernah tahu.
Okay? Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Semoga Allah jadikan kita menjadi hamba yang istiqomah. Allah berikan kita hidayah, Allah buka hati kita, hingga mudah-mudahan nur dari Allah akan selalu membimbing kita hingga kita keluar dari dunia ini dalam keadaan al-mutmain. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ilma was-sidqa wal yaqin wal amal al-ikhlas wal istiqamah wa husnul khatimah. Hassantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum as-su' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma aghnina bi halalika an haramik waqdina bi fadlika amman siwak. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.